para panelis atau narasumber kita. Yang pertama dari analis junior kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ibu Retno Indonesia, silakan. Boleh maju ke atas panggung dan menempati posisi. Terima kasih tepuk tangannya, silakan Ibu. Lalu yang kedua ada Ibu Sri Linda, Ketua ASKI Banten, boleh Ibu menempati posisi duduk. Yang ketiga, Akang Maman, petani kopi Lawang Taji Gunung Karang. Ya, Kang Maman langsung dari Banten, petaninya kita hadirkan. Lalu yang terakhir, ada Bapak Prawoto Indarto, Pak, mohon izin, penulis buku Java Preanger. Boleh maju ke atas panggung. Jadi kita mengundang semua dan seluruh ekosistem dari Kopi Leopolale pada hari ini. Dan gelar wicara ini atau talk show ini akan dipandu oleh moderator kita dari redaksi Media Indonesia, Kakak Wulan. Oh itu yang bergerak, proyeknya bergerak. Sudah sekian Kak. Waktu dapat saya persilakan ya Kak. Oke, kali ini kita di diskusi siang ini kita langsung mulai saja ya. Nanti takutnya ada banyak pertanyaan dari teman-teman gitu, nanti nggak akomodir. Kita pertama mungkin langsung mulai dari Kang Maman ya Kang ya, sebagai petani kopi di Lawang Taji Gunung Karang. Soal kopi lepeh lalai Kang, Kang Maman ini sudah sejak awal sebagai petani kopi ya Kang. Mungkin bisa diceritakan bagaimana mulanya menemukan si kopi lepeh lalai ini. Kayak gitu Kang. Oke Kang, silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari pimpinan Media Indonesia. Terima kasih sudah mengundang kami, petani kopi di daerah Pandeglang. Kemudian terima kasih teman-teman semua, Ibu Retno dari BI, terima kasih, Ibu Linda, kemudian Pak Prawoto, terima kasih. Rekan-rekan semuanya pencinta dan penikmat kopi yang berada semua di ruangan ini. Salam sehat semuanya untuk kita semua. Bicara kopi kayaknya Bu sudah kayaknya nggak habis-habisnya ya. Mungkin hari ini Kang Maman akan mencoba ikut berkontribusi meramaikan tentang sebuah cerita untuk di Kopi Nusantara ini. Kami akan cerita di daerah Kang Maman sendiri, yaitu di daerah Lawang Taji, Gunung Karang, Pandeglang, tepatnya di Blok Kadu Betung. Generasi ketiga nih Bu, daerah kami itu dahulu itu nenek moyang kami petani kopi Pak. Petani kopi dari mulai jualan ke pasar, dari gunung turun ke bawah, dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga 3.000 perak per kilo. Dengan bergesernya waktu dan zaman, kami tersisihkan dengan adanya perhelatan yang memang kita mulai tergeser dengan kopi-kopi yang sudah mulai packaging bagus. Secara tradisional kami akhirnya kopi menjadi tidak lagi nilai lebih akhirnya. Akhirnya di tahun-tahun kemarin lah udah mulai kita coba angkat lagi tentang suatu budaya yang ada di daerah kami sendiri, yaitu di daerah Kampung Sanim. Kopi Pak waktu itu sudah tidak lagi menjadi nilai lebih. Padahal faktor kopi itu menjadi tulang punggung bagi keluarga kami ataupun di daerah kami sendiri. Dengan berjalannya waktu, kopi dengan ada kebijakan-kebijakan pemerintah, kopi diganti dengan cengkeh. Dirubah dengan cengkeh semua. Namun kami salah satu yang kurang beruntung, Pak. Daerah kami itu tidak ada tanah. Kami hanya bebatuan. Jadi bagaimana kami harus merubah ke holti, sedangkan posisinya itu adalah batu. Gitu. Jadi kami biarkan saja lah sudah. Jadi khusus di daerah kami masih tertinggal kopi-kopi lama itu yang memang tidak terkena dari permajaan ataupun bergantian dari kopi ke holti. Gitu. Karena memang strukturnya batu dan pasir dan sulit untuk dibuatkan tanaman buah-buah sayur-sayuran. Nah berangkat dari cerita kopi lalai ini akhirnya kopi-kopi yang dulu menjadi tulang punggung diganti dengan cengkeh. Kopi itu akhirnya ditinggalkan Pak. Ditinggalkan sama masyarakat sekitar, sudah diliarkan saja. Jadi pohonnya sudah terbayang hampir 15 meter, 20 meter.
Dan kita bisa naik dari pohon ini, turunnya di sana. Dari ranting sini ke ranting sana gitu. Itu kopi yang real masih ada di daerah Blok Cisunia. Nah, kami walaupun kami dapat batu, pasir, tapi Allah masih sayang, kasih air Pak, kami dikasih sumber air yang bisa menghidupi seluruh desa yang ada di daerah Gunung Karang. Dan airnya tidak terlihat tapi kami masih diberi secukupnya. Itu yang menjadi bisa bertahan hidup di daerah Lawang Taji sendiri. Karena saking lamanya kopi itu ditinggal, budaya orang, masyarakat yang tidak mempunyai pohon kopi itu biasa mungut Pak. Bukan hanya kopi saja tapi biasa melinjo. Mungutin melinjo, ibu-ibu yang nggak punya pohon kopi, yang nggak punya tanaman, tapi mereka pergi ke hutan mengambil yang jatuh-jatuhan. Karena walaupun hutan itu ditinggal, tapi sejengkal pun itu ada pemiliknya gitu Pak. Jadi nggak berani untuk ngambil ke atas. Nah itu menjadi berkembangnya binatang kelelawar tadi di atas ketinggian yang udah 20 meter, 10 meter menjadi makanan buat mereka. Dengan bertambahnya waktu, pohon-pohon kopi itu mulai ditebar-tebar Pak. Ditebar sama kelelawar jadilah semrawut. Tapi itu menjadi bahan utama untuk bahan bakar Pak. Pohon kopi itu paling favorit. Karena bagus untuk kayu bakar, untuk masak. Itu jadi salah satu pencaharian mereka dan biasanya dipakai untuk kayu bakar. Kopinya yang memang ranting-ranting tadi. Dan di situ pohon kopi yang lama yang berbuah di atas ketinggian itu kan sulit dipanen. Nah itu dimakan sama kelelawar, dijatuhkan. Itu dipungut sama masyarakat di sana sekitar kalau panen raya itu Pak. Itu banyak melimpah, dibawa ke kampung. Tidak diperjualbelikan, biasanya ditaruh di kenteng-kenteng pakai tampah itu dijemur di sana. Nah itu akan dipakai nanti saat ada biasanya hari-hari besar, Muludan, berak tahun, itu mereka akan keluarkan di roasting sendiri secara tradisional. Dari berangkat dari situ kita melihat ini kopi, kayaknya kopi sekelas dengan luwak, tapi memang bukan proses luwak, tapi kita lihat ini bekas kelelawar. Nah, dari situ kami coba angkat, minta restu dari orang-orang tua kita di sana, yuk kita coba angkat nih tentang sejarah kopi yang dulu memang sudah hampir hilang ini Pak budaya di daerah itu. Karena anak-anak sekarang aja udah merinding kalau ngelihat kopi gitu. Dengan waktu dulu kan hanya capeknya saja suruh jemur, suruh balikin ngejemur lagi dan uangnya nggak ada. Jadi udah pokoknya ngedengar kopi itu udah malas aja udah, merinding aja. Nah gitu. Dan kami coba diangkat lagi di kopinya. Ngedengar kopi itu anak-anak sekarang tuh, waduh kopi, udah capeknya doang lah gitu. Tapi alhamdulillah dengan kemarin sudah mulai kita angkat lagi. Kami digandeng sama Bank Indonesia kemarin. Kami pribadi kemarin, saya pribadi Pak, saya diedukasi untuk belajar ke Bandung. Kemudian bagaimana ini sortasi kopi yang bagus, kita pilih tuh Bu. Jadi kopi lepeh lalai pun nggak semuanya bagus, masih ada yang harus disortasi. Gitu. Mulai dari panen sampai sana. Mungkin sekitar itu dulu ya Bu ya, nanti dibagi-bagi. Terima kasih. Oke, baik Kang Maman. Nah berikutnya kita mau tanya sama Mbak Retno Hoirunisa selaku analis junior dari Bank Indonesia Provinsi Banten ya, karena kan tadi sudah di-mention sama Kang Maman kayak gitu. Berkat bantuan dari Bank Indonesia, terus mereka akhirnya bisa bangkit lagi nih, bisa semangat lagi. Nah mungkin Mbak Retno bisa ceritakan bantuannya seperti apa sih Mbak, dan bagaimana sih proses menemukan Kang Maman itu sendiri kayak gitu. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak, selamat siang ya, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu, Mas Mbak semua dan seluruh narasumber. Salam kenal, saya Retno dari Bank Indonesia Banten. Mohon maaf sebelumnya nih, seharusnya memang kepala perwakilan kami ingin sekali hadir di sini, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kami ditugaskan. Dan di sini saya tidak sendiri sebetulnya, dengan ada Pak Irham, sahabat Kang Maman, Kang Beni, Mbak Linda, ada Mbak Nancy juga yang sebetulnya menjadi pendamping hampir tiap hari mungkin ke Gunung Karang gitu ya dulu. Ya mungkin singkat cerita, ini sebenarnya saya buat slide karena awalnya diminta bikin slide. Kalau mau ditayangkan bisa langsung ke slide nomor 7, 2 terakhir saja. Karena ini langsung spesifik tentang kopi lepeh lalai. Ya ini terlalu jelimet ya, nah mungkin yang ini aja. Ya sebelumnya, oke.
Perlu disclaimer dulu mungkin ya Mbak, saya bukan ahli kopi, Bapak Ibu Mas Mbak semua, tapi pada prinsipnya Bank Indonesia juga takutnya salah paham nih. Tidak, Bank Indonesia itu mandatnya bukan ngurusin kopi, tapi pengendalian harga termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Di mana ini harus sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, kementerian, lembaga maupun asosiasi terkait seperti itu. Sampai dengan akhirnya di kantor pusat kami itu ada namanya Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Dari sebelumnya melihat UMKM itu hanya dari beberapa sektor. 1, makanan minuman. 2, fashion atau wastra. Ketiga, kriya. Dan keempat, volatile foods. Volatile foods itu adalah komoditas yang mempengaruhi inflasi seperti cabai, bawang, beras, dan lain sebagainya. Mungkin perlu saya sampaikan 5 tahun terakhir BI itu baru sadar, jadi dari sisi senioritas pemahaman kopi tentu 3 orang ini lebih paham ya Mbak. 5 tahun terakhir lah boleh saya sebut, oh ternyata kopi juga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah. Memang ada 2 hal yang kita lihat, entah kopi ini sebagai komoditas potensial ekspor atau sebagai LED, Local Economic Development. Ya kita harus, kita bicara fakta, untuk saat ini yang diakui sebagai kopi komoditas ekspor itu mungkin belum khususnya di Banten ya, lebih ke area utara seperti Aceh, Sibolga, Lok Semawe ataupun timur. Jadi kalau di Banten versi kami sendiri, kami menilainya masih sebagai local economic development atau komoditas baru unggulan daerah atau heritage ya, karena tadi ada nilai historis, lepeh lalai dan lain sebagainya. Nah karena kami melihat Bank Indonesia baru melek, oh kopi ini ternyata juga sebagai komoditas yang bisa penyerapan tenaga kerja. Tadi Kang Maman bilang banyak wanita, perempuan-perempuan, ibu-ibu di sana yang akhirnya terberdayakan, kelompok petani lainnya dan lain sebagainya. Kemudian juga pastinya setelah ada penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat meningkat, kesejahteraan meningkat. Nah disitulah mengapa BI masuk, karena melihat ada sisi ekonomi. Mungkin saya disclaimer itu dulu, khawatir kenapa BI tiba-tiba ngurusin kopi gitu ya. Dan mungkin perlu dipahami juga kalau tadi Kang Man bilang ditemukan oleh BI, sejatinya BI ini kami tidak bergerak sendiri. BI ini banyak keterbatasannya. Contoh misal kami tidak tahu bagaimana itu sortasi atau roasting, bukan ahlinya kami. Itulah kenapa kalau di BI sifatnya kami kolaboratif. Contoh dengan Mbak Linda, dengan Aski sudah paham betul bagaimana itu sorting, grading, cupping, score. Saya sih udah saya nggak ngopi, saya nggak paham sudah pasti. Jadi saya BI itu ibaratnya connecting the dots gitu ya. Jadi mengkolaborasikan dari berbagai instansi, lembaga, komunitas, asosiasi yang memang concern untuk kopi. Nah dalam konteks ini beberapa keterbatasan yang tidak bisa BI lakukan khususnya dari sisi hulu tadi, misal melatih budidaya kami bukan ahlinya sebetulnya. Jadi biasanya kami berkolaborasi dengan instansi lembaga terkait untuk pengembangannya. Nah yang kami lakukan khususnya misalnya di Gunung Karang, itu mungkin bertemunya 2022 ya Kang Maman ya kalau nggak salah. Nah di 2022 itu sebetulnya bukan hanya Kang Maman, karena di Banten ini utamanya petani kopi yang saat ini kami temukan itu di daerah Pandeglang, sudah pasti Kabupaten Serang, dan juga Lebak ya, 3 daerah itu utamanya. Akhirnya 2022 kami membuat semacam pertama FGD, kemudian penyusunan roadmap. Pelatihan pertama yang kami lakukan itu justru bersama ASKI waktu itu, terkait dengan pasca panen seingat saya ya, ataupun terkait hulu lainnya. Jadi di sanalah kita baru mulai menginisiasi, oh ternyata ada loh kelompok tani kopi di Banten tidak sedikit, tapi pun memang belum banyak juga yang akhirnya kita berikan pelatihan dan pendampingan. Secara umum yang BI lakukan sendiri itu bisa bentuknya 2 Bapak Ibu. Ini berlaku umum untuk UMKM, petani dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya fisik itu biasanya kita sebut program sosial Bank Indonesia. Program sosial Bank Indonesia ini kita memberikan bantuan support berupa alat produksi misalnya Mbak, atau mungkin mesin, ataupun misal kemasan dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya bantuan teknis lebih kepada peningkatan kompetensi, skill dari pelaku usaha sendiri. Untuk grup Kang Maman sendiri mudah-mudahan karena sudah dari 2022 alhamdulillah 2 hal itu sudah beberapa kita berikan. Nah tadi misalnya bantuan teknis terkait dengan pasca panen, kemudian juga rebranding dan repackaging ya Kang ya.
ya, kami ingat betul waktu itu nemu lepeh lalai kemasannya tuh kotak putih kayak apa ya, karton gitu ya. Kebetulan saya orang Pandeglang Mbak, jadi pas saya lihat wah semangatnya beda nih, bukan karena saya di BI tapi karena saya orang Pandeglang. Saya bestie Kang Maman lah sesama orang Pandeglang, harus maju gitu. Nah akhirnya kita buat rebranding dan repackaging baru dari kemasan. Tadi saya lihat di belakang juga ada jadi Banten, tawon Banten Coffee atau lepeh lalai tadi gitu ya. Kemudian juga kita ajak betul ke Bandung karena kadang kita tuh nggak kebayang kalau kita nggak lihat success story-nya tuh bukan by talk show gini aja, sebenarnya datang terus lihat kalau di daerah lain kayak gimana gitu. Akhirnya kita ajak dan baiknya sebenarnya bukan hanya Kang Maman yang kita ajak pada saat itu. Kemudian selain rebranding packaging apalagi ya, ada banyak sih sebetulnya. Kayak misal digitalisasi, kemudian di tahun lalu 2023 pertama kalinya BI Banten menyelenggarakan festival kopi ya, namanya The Beautiful Banten Experience gitu. Nah itu kolaborasi yang sangat baik dilakukan antara Bank Indonesia, tentu tadi balik lagi dengan ASKI gitu ya, ataupun dinas Pemda terkait gitu. Jadi kita tuh bisa memberikan bantuan hulu ke hilir, tapi belum tentu bisa 100% BI yang melakukan seperti itu Mbak. Jadi kita lebih utamanya ke promosi juga bisa, kayak fasilitasi dia masuk ke tadi event-event strategis ataupun yang level regional, nasional dan lain sebagainya. Dan mungkin yang ingin kita lakukan di tahun ini, karena tadi sebelumnya di BI Banten sendiri binaan atau mitra UMKM itu masih terbatas makanan, minuman, fashion, kriya dan klaster pertanian umum. Mudah-mudahan sih di bulan Februari ini kita akan melakukan kurasi lagi nih Mbak untuk menjaring betul-betul UMKM kopi, baik itu kelompok tani, pemilik kafe atau apapun untuk menjadi mitra binaan kopi gitu sih Mbak paling. Karena kita lihat kopi ini kan ekosistem ya Mbak, hulu ke hilir dan perjalanannya panjang. Meskipun kami sudah merintis dari 2022 bersama Kang Maman, semakin kita dalami semakin sadar PR-nya masih banyak gitu kalau untuk bisa semakin maju lagi. Mungkin itu sekilas sih Mbak. Oke, berarti ada bantuan untuk perluasan pasar juga ya Mbak ya bagi kopi lepeh lalai ini. Nah tadi sebelumnya saya udah ngobrol dulu sama Mbak Retno, sempat di-mention juga katanya sekarang itu ada showcase ya, apa Imah Kopi itu ya untuk sebagai hub gitu buat kopi seprovinsi Banten. Seperti itu mungkin boleh diceritakan Mbak Retno? Ya tadi sesuai yang kami sampaikan ya Mbak, BI itu bisa memberikan sesuatu yang sifatnya fisik atau infrastruktur disebut program sosial Bank Indonesia. Selain juga kalau ke kelompok tani, seingat saya ada mesin kecil ya waktu itu ya di 2022 sempat kami berikan. Kami juga membuat Imah Kopi. Imah tuh bahasa Indonesia rumah. Ekspektasinya atau mimpinya ingin menjadikan Gunung Karang ini nanti menjadi kilometer nol dari kopi, bukan hanya kopi di Gunung Karang tapi juga kopi sebanten. Karena memang rumah ini nantinya juga akan dihuni pastinya seyogianya kopi-kopi dari Gunung Karang tapi juga dari tadi Kabupaten Lebak, kemudian Serang dan lain sebagainya. Baru diresmikan November, tentu masih banyak sekali kekurangannya ya Mbak ya, bertahap baru sampai penyelesaian fisik, mungkin secara model bisnis, pola kerjasama antara pengelola imah dengan petani ataupun dengan ibu-ibu di sekitar itu belum sempurna. Jadi kita masih coba lihat apa yang harus kita perbaiki ke depan. Tapi setidaknya kita sudah jadikan dulu nih pemantiknya gitu. Karena memang BI ini tadi kita bukan petani kopi, nggak tahu juga cara ngelola kafe atau apapun. BI hanya ngasih sentilan sedikit. Harapannya mudah-mudahan masyarakat sekitar bisa berkolaborasi untuk memanfaatkan bantuan yang sudah BI berikan. Pada prinsipnya kan kita memberikan Imah Kopi mungkin salah satu bangunan yang diberikan BI Banten terbesar ya untuk beberapa tahun terakhir, tidak mungkin kami berikan kalau tidak memberikan kebermanfaatan gitu sih Mbak. Gitu. Berarti kalau sekarang nih Mbak di Imah Kopi ini aktivitasnya apa aja tuh Mbak? Yang Oke. sudah berjalan ya. Ya. Dan itu dijalankan oleh kelompoknya Kang Maman atau seperti apa pemantauan dari BI-nya sendiri? Ya, untuk saat ini memang ada lembaga ekonomi masyarakat di sana. Jadi ada memang kan organisasi atau komunitas di daerah ini ada beberapa yang Mbak ya, untuk Imah Kopi ini memang dikelola utamanya oleh lembaga ekonomi masyarakat seperti itu. Nah tadi kedepannya inginnya secara hulu hilir hubungannya ini berjalan baik antara kelompok tani, di sana juga ada kelompok wanita tani yang juga dibina oleh Kang Maman sebetulnya ibu-ibu di sana supaya kalau orang ke sana bukan cuman, gak mungkin orang ngopi doang ya.
kan ada lapar yang nggak cuman haus gitu. Nah ibu-ibu mangga bisa menyiapkan makanan seperti misalnya kalau di Gunung Karang tuh ada gegetuk ya Kang ya. Gegetuk, ada apa satu lagi kue balok misalnya sama keripik, keripik apa Kang? Keripik singkong, rangining, melinjo gitu. Jadi pengennya di sana tuh nanti betul-betul one stop service iya gitu, segala ada di situ. Tapi balik lagi PR-nya masih banyak ya Mbak, mudah-mudahan pelan-pelan nanti bisa kita temukan pola yang terbaik supaya tidak ada kelompok masyarakat yang merasa tertinggal atau tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari pembangunan itu gitu sih Mbak. Tapi berarti sekarang udah bisa lah ya kalau mau nyobain kopi ke sana, Boleh. ngopi-ngopi gitu. Boleh, mau langsung ke Kang Maman boleh, mau ke Imah boleh, dan di Gunung Karang kafenya juga banyak ya Kang ya. Ada banyak lebih dari 10 lebih lah sampai atas itu banyak gitu Mbak. Oke, menarik juga ya jadi lapar dan haus juga nih. Oke, selanjutnya kita mau ngobrol ke Bu Sri Linda, Ketua Asosiasi Kopi Indonesia Banten. Bu Linda sebagai coffee lovers kalau yang ini. Nah, Bu Linda ini kan juga yang tadi kami ngobrol berdua dulu, contekan dulu sama Mbak Retno. Bu Linda kan sudah lebih dulu ya berarti ya ketemu sama Kang Maman dan jadi yang menggerakkan semangat petani di Gunung Karang itu untuk kembali menanam kopi, memproduksi kopi, terus proses sortasinya juga diajarin ya Bu ya, roasting gitu. Boleh diceritakan Bu Linda, ada tantangannya seperti apa sih ketika menemukan kelompok Kang Maman yang saat itu mungkin lagi galau gitu ya karena kopinya murah gitu, harganya murah gitu ya. Iya, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada media Indonesia yang telah memfasilitasi kami untuk bisa speak up ya tentang kopi Banten, karena kita di Asosiasi Kopi Indonesia untuk Provinsi Banten memang butuh wadah untuk mengenalkan kopi Banten. Jadi awal saya cerita sedikit ya, mengawali dari Asosiasi Kopi Indonesia sendiri di Provinsi Banten itu kita memulai pada tahun 2019. Jadi waktu saya mendapatkan mandat dari DPP Nasional untuk menjadi ketua di Provinsi Banten, saya bingung kan, ada apa di Banten gitu kan, memang saya lokasi di Banten rumah. Tapi begitu kita di Banten, coba saya observasi dulu, di Banten ini ada apa. Akhirnya kami audiensi kepada pemerintah daerah di Provinsi Banten itu dengan Dinas Pertanian. Banyak arahan dan ternyata di luar dugaan kita, ternyata ada lahan kopi di 3 kabupaten, itu ada petanya. Dan menurut data BPS itu sudah ada 2.000 ton dihasilkan. Ini yang bikin kita penasaran kan. Terus saya di kopi sendiri dari tahun 2003. Kok saya nggak tahu, nggak pernah tahu kalau Banten itu punya kopi gitu kan. Akhirnya penasaran, kita observasi. Nah, saya dengan teman-teman. Jadi teman-teman di asosiasi ini sebenarnya orang-orang profesional dari usaha sampai ada trainer, juga ada Q-grader, ahli-ahli kopi semua kumpul di asosiasi. Artinya di sini kesempatan kita untuk gini loh, saya bilang ke teman-teman adalah gini, kita punya rezeki dari kopi, tapi kok kita lupa, jangan lupa sama akarnya. Akarnya itu siapa? Yaitu petani. Yuk kita balik rame-rame ke petani, kita mau angkat petaninya. Akhirnya kita komitmen sama-sama, kita observasi dari tahun 2019 berdasarkan arahan dari Dinas Pertanian Provinsi Banten di 3 kabupaten. Kita datang ke Lebak, daerah Muncang, Sobang, itu view-nya bagus banget karena apa? Kita pas turun dari Lebak itu view-nya seperti ini kita di Bali atau di Lebak ya gitu loh. Makanya kenapa sekarang pemerintah di pariwisata menetapkan Lebak itu sebagai agrowisata. Nah kemudian kita balik ke daerah Kabupaten Serang. Di depan Anyer kita nyebrang ke atas itu ada lahan kopi. Itu ada robusta dan itu dirawat dengan baik dan ternyata dari dinas juga sudah memperhatikan, mereka diberi bantuan untuk processing. Akhirnya kita cari lagi ke daerah Pandeglang, ketemulah dengan Kang Maman. Kebenaran Kang Maman ini mungkin karena Kang Maman ini luar biasa karena apa ya? Sangat concern dengan
daerahnya. Gimana caranya nih kopi ini bisa diangkat. Karena pada saat itu kan kopi memang sedang booming ya, dari tahun 2010 tuh kopi memang sangat tinggi. Kemudian justru Kang Maman yang mencari kita. Jadi Kang Maman mencari di Instagram kalau nggak salah. Terus mencoba kontak dengan Aski sendiri dan akhirnya kita kunjungi gitu kan. Pas ketemu ceritalah Kang Maman tadi yang Kang Maman ceritakan bahwa di sini sebenarnya ada kopi tapi masyarakatnya tidak mau. Ya merinding lah katanya untuk denger usaha kopi itu nggak menghasilkan. Ya iyalah kopi dijual di 3.000 perak. Sedangkan kita tahu perjuangan teman-teman sekali-kali harus ke Gunung Karang. Karena apa? Tadi saya kirim ada video. Itu kita mengadakan dari tahun 2001, 22, 23. Itu kita ngadakan trip Gunung Karang. Pas teman-teman itu semuanya ngomong adalah itu mah benar bukan kebun kopi ya, ini hutan kopi yang dimana terjal batu-batu dan kita sampai kepleset gitu hujan-hujan pas turun pada merosot apa segala macam gitu kan. Akhirnya apa kita sadar balik lagi, aduh perjuangan petani ini luar biasa ya untuk mendapatkan kopi yang kita minum tiap hari. Ini perjuangan petani ini luar biasa loh. Jungkir balik, mereka harus bawa berat dari atas ke bawah. Akhirnya kita kan jadi iya ya benar ya kita dapat rezeki dari usaha kopi kok kita lupa ya sama petaninya gitu loh. Yuk kita bantu petani yuk gitu kan. Dari situlah komitmen kita terus jajaki apa nih potensi yang bisa kita bantu. Akhirnya saya juga gerakan teman-teman, kalian Q grader, kalian trainer bisa processing segala macam, kasih ilmunya. Jadi kita berdatang ke tempat Kang Maman, kumpulnya di saung ya. Kita nggak ada yang namanya formal, secara pelatihan formal tuh nggak ada. Kita diskusi, kita kumpul sama petani, yo masalahnya apa? Ini ada jagoannya nih. Kalau saya mah orangnya ini aja tukang jahit, jadi jahit sana, jahit sini gitu kan. Ini ada ahli processing, waktu itu saya dengan Mas Fatul ya. Terus kendalanya apa nih Kang Maman? Oh processing, karena begitu petik merah, ini mau diapain lagi? Ada yang namanya proses natural, ada proses honey, dicucinya bagaimana, fermentasinya bagaimana. Itu diskusi kita. Satu yang awal sebenarnya kita omong sama mereka adalah petani, gak usah susah-susah deh kalau kita kasih ilmu yang banyak kan terlalu jelimet ya. Satu, arahan kita, belajar petik ceri merah. Tahun ini kalian udah mulai petik merah, itu aja dulu. Awalnya, karena untuk menghasilkan kualitas ya itu awalnya. Kita harus cari kopi yang benar-benar matang. Makanya ada lepeh lalai nih. Lepeh lalai kenapa berkualitas tinggi? Luwak kenapa berkualitas tinggi? Karena insting hewan itu lebih bagus daripada manusia. Kelelawar itu dapat mencium dari jarak 1 kilometer untuk mencium harum, bau aroma kopi. Dan dia mendatangi langsung ceri merah dan dia makan. Jadi memang benar-benar karena kan kalau malam penglihatan kelelawar kan nggak bagus ya, justru penciuman. Dia jarak 1 kilometer mendatangi pohon kopi, diambil kopinya, dibawa ke rumahnya, dia nangkring ya di pohon, dia mut-mut tuh. Cuman diambil kulitnya, karena kalau teman-teman pernah nyobain ya, sebenarnya kopi itu ceri merah. Di luarnya itu kulitnya itu kalau kita makan itu manis banget. Ada mucilet di dalamnya tuh buah dan itu manis banget kalau matang. Harum seperti ceri lah ya. Nah itu kelelawar suka. Nah begitu dia mono sebentar dibuang bijinya yang pas tinggal biji nih. Kayak kulit tanduk ya, dibuang di bawah. Nah nanti tugasnya petani tuh ngumpulin, dicuci, dibersihin. Waktu awal kita datang lepeh lalai masih rasa masih ada amis ya. Nah makanya dibantu sama teman-teman, Kang coba cucinya begini Kang, ininya begini Kang. Jadi diperbaiki setiap panennya tuh diperbaiki setiap proses. Tercampur dengan luwak waktu itu Bu. Tercampur dengan luwak. Nah itu salah satu juga masih ada
Tadi sih Pak Lukman bilang sebenarnya kopi itu ada 5 nyawa. 5 nyawa. Tupai, monyet, kelelawar, luwak. Satu lagi apa tuh Pak Lukman? Nah itu jadi, ya, oke, jadi itulah awal kita menemukan Kang Maman, terus kita datang ke sana. Nah kemudian kita melihat ada processing yang diceritain Kang Maman lepeh lalai. Tapi kita nggak bisa ngelihat kelelawarnya Kang ya, karena memang harus malam kita. Kemudian karena kita mau bantu petani, tapi kan asosiasi tangannya pendek ya, kita butuh tangan yang panjang buat bantu secara maksimal. Akhirnya kita coba audiensi dengan Dinas Pertanian, terus mendampingi kita ke Bank Indonesia. Waktu itu ketemu Bapak Pimpinan Pak Imadudin, kemudian kita diminta, Pak Imadudin bilang, oke kalian cerita deh, coba kopi Banten tuh apa sih? Karena kan pengalaman Bapak Pimpinan ini kan sebenarnya di Jawa Barat ya. Terus kita cerita, Pak kita melalui observasi seperti ini, datanya seperti ini, dan kemudian sampailah kepada lepeh lalai. Di situ Pak Imadudin langsung tertarik, ada lepeh lalai, cerita. Akhirnya kita kasih sampel waktu itu ya, Kang Maman kita kasih Bapak, terus Bapak coba dari si, ya belum, waktu pertama dipanggil Pak Pimpinan. Nah Pak Pimpinan kita kasih souvenir, lepeh lalai itu langsung coba. Dari situlah ya dari pihak BI Banten ini menjadikan lepeh lalai ini sebagai ikon dari kopi Banten itu sendiri. Karena gini, kalau dibilang kopi Banten, kita nggak bisa bersaing dengan kopi-kopi lain secara nasional. Kita belum bisa jadi sentra kopi nasional karena dari sisi produksi, kualitas, ini masih PR panjang. Nah ini butuh tangan yang berprofesional untuk menuju ke sana. Akhirnya kita mengadakan forum group discussion ya dengan Bank Indonesia itu tahun 2022 di akhir. Disitulah ada kesepakatan antara asosiasi dengan dinas-dinas pemerintah di daerah, dari pariwisata, dari pertanian, dari koperasi, dan dari perindustrian perdagangan sepakat bahwa kita akan memilih Gunung Karang sebagai sentra kopi. Satu, Gunung Karang itu adalah sebenarnya daerah serapan air. Jadi yang memberikan air ya kepada daerah di sekitarnya itu Cilegon, kabupaten juga. Jadi dianggap Gunung Karang ini penting. Bahkan akan dilindungi dan dibuat konservasi. Dan kedua adalah karena banyaknya varietas origin di Gunung Karang. Kita datangkan ahli-ahli varietas ke Gunung Karang. Teman-teman pasti nggak percaya, kita ketemu yang namanya varietas Yellow Bourbon di sana, warna kuning ya Kang. Terus ada lagi yang purpurasen, kalau teman-teman lihat kopi itu warnanya merah, itu warnanya ungu. Itu biasanya ada di daerah Bengkulu, Pagar Alam, itu varietas tua. Kemudian kita juga ketemu Bourbon. Bourbon itu udah langka. Tapi ketemu, itu sampai ahli kopi yang kita ajak kan sampai, ini apa sih kok banyak banget varietas tua di sini, ini harus dilindungin. Jangan sampai punah, ini harus dijaga. Akhirnya apa? Sepakat dengan masyarakat di Lawang Taji adalah kita sama-sama jaga. Artinya apa? Keaslian, kearifan lokal dari Lawang Taji Gunung Karang kita harus sama-sama jaga. Artinya apa? Jangan sampai taruh bibit luar di sana. Kalau di daerah lain Gunung Karang kita nggak ini ya, karena kita menemukan varietas asli justru ada di sana. Dan Kang Maman ini luar biasa. Varietas-varietas yang langka yang kita sebutkan sama Kang Maman dikumpulkan, dijadikan satu ya kan, sekarang udah jadi Kang? Satu dalam plot. Iya, jadi kalau teman-teman ke sana nggak usah susah-susah nyari satu gunung. Udah dikumpulin sama Kang Maman, oh ini namanya Bourbon, oh ini Yellow Caturra, oh ini namanya Purpurasen. Sudah dibuat sama Kang Maman satu plot. Jadi nanti kalau kapan-kapan kita bikin trip Gunung Karang ikut ya. Kita lihat penasaran. Tapi siapin jangan sampai salah sepatu. Ada teman kita salah sepatu pulangnya ngesot-ngesot. Gitu, jadi awal mulanya seperti itu. Alhamdulillah kita mendapat sambutan baik dari pemerintah daerah di Banten.
kemudian dari Bank Indonesia Banten juga fokus. Memang kita sama-sama akan mengangkat kopi Banten dan insya Allah PR-nya panjang tapi kita akan kerjakan ya PR 5 tahun. Semoga produktivitas bisa dinaikkan, kualitas bisa dinaikkan dan kita bisa bersaing di sentra kopi nasional. Saya juga mau terima kasih sama Pak Irham nih karena selama perjalanan kita tahun 2021 ya mulai ya dengan BI Banten, kita diawali didampingi selalu sama Pak Irham nih. Makasih ya Pak Irham. Oke gitu sih Mbak awalnya. Mbak Linda sebagai pecinta kopi kan ya, berarti suka ngopi. Mau tahu dong, bisa kasih spill sedikit bedanya kalau dari segi rasa, dari si lepeh lalai ini sama yang masih berbentuk ceri merah, itu seperti apa sih? Kalau misalnya ini ya, mungkin dari rasa ya, dari karakter rasa gini. Kalau sebenarnya di Lawang Taji ini adalah robusta. Karena ketinggiannya ini sekitar 600 sampai 700 enggak Kang? Ada yang berapa 700, 600. Jadi mayoritas adalah robusta dan liberica. Nah ini salah satu yang kita arahkan ke Kang Maman juga adalah libericanya. Itu tolong diproduksi massal karena kita dapat info dari beberapa ahli kopi dunia bahwa sekitar 50 tahun ke depan itu Arabica akan punah. Penggantinya apa? Liberica. Nah makanya siap-siap Banten punya Liberica yang akan, kemarin kan Ibu Menteri Siti Nurbaya ini kan info kalau Liberica di Indonesia hanya 1%. Sedangkan nanti akan jadi andalan pengganti Arabica. Nah artinya Indonesia ini sebenarnya harusnya siap-siap gitu loh. Liberica potensinya besar karena kita datarannya kan juga banyak pesisir seperti itu. Nah kalau dilihat dari karakter lepeh lalai, si kelelawar ini kan dia mencium dari aroma buah yang matang. Itu kalau kita lihat biji kopi yang dihasilkan dari kelelawar itu mix. Jadi kita ketemu ada Arabica. Ada biji Arabica juga, ada Liberica juga, ada karakter robustanya juga ada yang varietas 1, 2, 3 gitu loh. Ternyata kan gak mungkin ya kelelawar kita suruh, kelelawar kumpulinnya Arabica aja ya biar mahal gitu kan, gak mungkin. Tapi karena di sana mayoritas adalah robusta, memang ini kita sebut lepeh lalai jadi akhirnya robusta. Tapi kalau kita rasakan lepeh lalai itu, kopinya agak beda dengan robusta Lawang Taji yang ceri merah. Jadi dia mempunyai karakter yang agak fruity, robustanya juga nggak terlalu pahit, ada manisnya juga, karakternya rich banget. Jadi kalau kita rasakan tuh ya mirip-mirip kayak di blend gitu lah. Arabica, Liberica semuanya nyampur kayak gitu. Tapi memang kalau kita lihat kurang, kalau kita bilang konsisten nggak bisa konsisten juga. Karena kan arah kelelawaran kita nggak bisa bikin 70% harus robusta ya. Jadi ini uniknya dari lepeh lalai adalah ini, cita rasanya yang robusta tapi penuh rasa gitu. Jadi kurang lebih Mbak. Oke, terima kasih Bu Linda. Mungkin itu juga nanti jadi ini juga ya, jadi PR juga ya. Gimana sih caranya supaya rasanya bisa agak lebih sedikit konsisten kayak gitu, atau lebih semakin kaya, memperkaya gitu ya Bu ya. Itu ada tekniknya nanti kita bikin namanya cupping, coffee testing. Jadi ada seruput, ada cara menilai segala macam. Itu bisa sih dinilai. Oke Bu Linda, terima kasih Bu Linda. Nah, setelah kita dengar dari petaninya, dari asosiasi dan dari Bank Indonesia, sekarang kita mau dengar dari Pak Prawoto Indarto. Pak Prawoto ini seorang periset independen, saya sebutnya periset kopi ya Pak, karena buku kopinya banyak sekali. Sudah menelurkan 4 buku tentang kopi ya Pak. Oke, Pak Prawoto mungkin Pak Prawoto ini karena sudah banyak mendalami soal kopi, mungkin saya mau tanya soal perbedaan, tantangan dari kopi luwak sama kopi lepeh lalai ini untuk bisa berkembang, itu seperti apa Pak? Karena kan kalau kopi luwak kemarin kan kita sempat lagi tinggi terus tiba-tiba jatuh gitu ya Pak ya. Nah ada pelajaran yang bisa diambil mungkin Pak buat Kang Maman dan Bu Linda sama Bu Retno gitu Pak, supaya bisa terus maju gitu kopinya. Silakan Pak Prawoto.
Terima kasih. Selamat sore pada teman-teman semua. Ini sedikit, saya mundur sedikit tentang Banten ya. Banten ini sebetulnya punya satu wilayah yang unik di peta kopi Indonesia sebetulnya ya. Karena di awal, di tahun 1696 ya, itu pertama kali kopi dibawa ke Jawa, itu ditanam di satu wilayah namanya Kedaung, itu yang wilayah Banten ya, ini juga. Tapi itu gagal. Kemudian di tahun 1699 kembali ditanam, salah satunya di sekitar Jakarta, bantaran Sungai Ciliwung, dan ada satu wilayah di Banten yang namanya Sudimara. Itu sekarang ada di daerah situ ya. Nah, dari sini nantinya benih kopi ini nanti akan dibawa ke Belanda dan kemudian dianalisa dan itu akan menghasilkan satu statement di pemerintah Belanda bahwa kopi dari Jawa ini adalah high quality ya. Nah, ini yang kemudian ditanam, mulai ditanam secara besar-besaran tahun 1707 ya. Dan nantinya tahun 1711 itu kopi Jawa istilahnya menggetarkan di pasar lelang Eropa karena memecahkan harga tinggi. Ya. Nah, satu wilayah Banten atau dua wilayah percobaan yang ada di Banten ini dalam peta industri kopi Indonesia ini agak hilang ya, agak hilang itu. Itu satu ya. Yang kedua, itu adalah Banten itu adalah tempat tanah lahir dari buku yang bernama Max Havelaar ya, Multatuli ya. Dan kalau kita bicara tentang Max Havelaar ya, Max Havelaar itu adalah satu buku tentang protes dari Douwe Dekker mengenai sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah di Pulau Jawa ya. Melalui buku itu kemudian kultur stersel atau tanam paksa dihapuskan ya. Karena dalam di buku itu si Multatuli bilang bahwa telah terjadi satu praktek kecurangan pasar di Pulau Jawa ya. Nah, ini yang kemudian dieksplor sama beberapa lembaga, terutama di lembaga di Nederland ya, tahun 1988 ya, yang namanya Solidaridad, ini membuat satu lembaga yang namanya Max Havelaar Foundation. Ya. Isinya apa? Isinya adalah mencetuskan satu gerakan keadilan, perdagangan adil atau fair trade. Ya. Ya. Fair trade ini kemudian berhasil melalui sistem pelabelan, dan kemudian berhasil kemudian diaplikasi di seluruh negara Eropa, kemudian masuk ke Amerika dan semacamnya, dan sampai hari ini itu di seluruh dunia. Banten sebetulnya ya itu adalah dalam tanda kutip, kemarin saya buat satu acara di bulan Oktober. Jadi bulan Oktober itu kalau di masyarakat kopi komunitas fair trade itu menjadi bulannya fair trade. Karena itu adalah tempat atau istilahnya tanggal atau bulan di mana buku Max Havelaar diterbitkan. Ya. Kemarin saya buat acara di Bentara Budaya dan kemudian saya berhasil mengundang Solidaridad dan mereka support. Dan itu adalah sekarang ini di dunia ya, itu jaringan pasar dunia yang luar biasa. Dan saya sebetulnya ingin menempatkan Banten atau Lebak itu sebagai ibu kotanya fair trade. Ya. Itu ada dua cerita ya. Kenapa saya lebih ke intangible ya? Karena produk itu sebetulnya ada dua, tangible sama intangible ya. Tangible-nya adalah masalah kualitas dan semuanya. Intangible-nya ini tidak berwujud. Sehingga saya bilang ini adalah Indonesia intangible product ya, heritage Indonesia intangible heritage product ya. Nah, ini kekuatannya itu sebetulnya sama dengan yang tangible. Ya. Itu saya buktikan dengan buku saya pertama, The Road to Java Coffee. Ya. Sampai tahun 2013 kalau ada di ya, itu teman-teman kopi di Jawa Barat itu kopinya boleh dibilang enggak laku. Tapi begitu buku itu terbit dan saya menunjukkan bahwa Jawa Barat itu adalah tempat tanah kelahirannya Java Coffee, kopi paling populer di dunia ya. Itu kemudian
Jawa Barat mulai muncul dan di tahun 2014 waktu auction di Kemayoran itu kopi Jawa Barat sudah melampaui harga tertinggi. Kualitas ya salah satunya saya sangat percaya sekali bahwa kualitas salah satunya itu dibentuk dari cerita sejarah dan lokasi. Dan itu saya buktikan dengan di Jawa Barat. Ya. Mulai dari tahun 2014 itu sehingga beberapa kopi Jawa Barat, mohon maaf ya, ini juga nantinya akan menggandeng juga beberapa kopi Indonesia ya, itu mulai mendapat satu appreciate, mendapat kejuaraan di dunia. Sebelumnya nggak ada kopi Indonesia itu yang mendapat prioritas. Tahun 2016 itu ada 3 ya, ada 3 event, Atlanta sih boleh lah ya, tapi yang jelas adalah Melbourne International Coffee Expo ya, itu Jawa Barat dapat gold medal, kemudian di FBA Prancis itu pertama kali itu ya, pertama kali kopi Jawa Barat menyampai di situ. Itu dari sisi intangible. Intangible-nya si kopi Banten itu cukup yang luar biasa, tadi belum sempat diekspos ya. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu beban kita bahwa tanggung jawab kita itu bukan hanya sekedar masalah tangible, mengenai masalah produk kita itu harus bagus, kualitas, itu tanggung jawab. Tapi dengan posisi kompetisi yang sangat tinggi, semua wilayah Indonesia saja itu sekarang boleh dibilang menghasilkan produk kopi ya. Apa yang akan dilakukan? Kompetisinya bentuk apa? Makanya saya bilang intangible, gitu ya. Kekuatan Jawa Barat ada 2 tadi. Satu dia di nilai sejarah, yang kedua itu adalah di Max Havelaar. Itu adalah kekuatannya kopi Banten sebetulnya. Ya. Kemudian saya menyinggung tentang kopi pelepeh lalainya juga dari Pak Maman. Ini adalah sebetulnya satu terobosan juga untuk kopi Indonesia. Walaupun dalam tanda kutip ini bukan yang pertama ya. Karena di pasar dunia juga dikenal kopi dalam tanda kutip lelawar tadi itu adalah dari Madagaskar, tapi dia varietasnya Bourbon ya, sehingga namanya Bourbon Coffee juga ya. Lah ini di pasar dunia juga cukup mahal ya. Lah mengenai masalah lepeh lalai kalau kemudian dibandingkan dalam tanda kutip atau kita ingin membandingkan dengan kopi luwak ya. Hampir sama ya. Kopi luwak itu dia dihasilkan dari fermentasinya di perut luwak ya. Kopi lepeh lalai itu dari untalan ya. Hampir sama lah itu dari sisi. Di sini ya kembali lagi ya kalau boleh jangan dinilai dari taste, dari flavor, dari cupping. Kalau dinilai dari situ akan hancur. Kenapa? Karena perbedaannya nanti tidak akan seberapa dengan dibandingkan kopi reguler. Ya. Ini adalah case-nya dari kopi luwak, kenapa salah satu kehancuran kopi luwak di situ. Ya. Karena kemudian ketika di cupping itu perbedaannya dengan kopi reguler tidak begitu jauh, tapi sementara harganya terlalu jauh. Itu yang kemudian ya di pasar dunia kemudian itu anjlok sampai hari ini juga agak jatuh ya. Yang kedua juga teman-teman di petani kopi itu kemudian luwaknya dikandangin itu gitu kan. Dikerangkeng dikandangin ya. Sebetulnya bukan itu solusinya. Sebetulnya yang membuat kopi luwak mahal yang dikatakan Jack Nicholson itu the best coffee in the world itu adalah keunikannya. Itu adalah privilege-nya, itu dari uniknya tadi. Dan itu diproduksi sangat terbatas. Itu yang membuat kopi itu mahal. Kopi lepeh lalai sama, dia diproduksi terbatas, makanya dia seharusnya harganya mahal itu karena dia diproduksi terbatas. Jangan dibandingkan atau jangan kemudian di cupping, di istilahnya, di tes kurasi dengan flavor akan jatuh nanti, sayang gitu ya. Karena case-nya di kopi luwak salah satu kejatuhannya ketika di cupping dan perbandingan dari reguler sama luwaknya itu tidak. Yang dieksplor di lepeh lalai sebetulnya adalah tadi binatangnya, story-nya, kemudian kenapa itu di itunya dan itu diproduksi sangat terbatas sekali. Produksi misalnya setahun berapa Pak kira-kira? Setahun cuma 200 kilo. Itu yang menyebabkan itu menjadi mahal. Bukan di cuppingnya,
bukan di flavornya. Itulah salah satu keunikan yang harus dijual di Lepeh Lalai. Itu yang apa kalau dari saya sarannya adalah gitu. Jadi kalau di cupping mungkin nggak begitu jauh lah beda-bedanya gitu ya. Nah, ini juga mungkin bulan ini saya kemarin juga sudah bilang ke Pak Kang Maman kalau kemarin sempat saya sampaikan ke luar ke Kopi Lepeh Lalai dan ada yang tertarik karena sama dia juga cari kopi luwak ya, tapi kemudian tak kasih Lepeh Lalai ini dan kelihatannya dia agak tertarik ya. Mungkin di akhir Februari ini mungkin beliau akan datang, mereka akan datang. Ini dari Amerika, nanti akan saya bawa ke tempatnya Pak Kang Maman. Nantinya moga-moga ini menjadi satu istilahnya tembusan kembali lah untuk kopi Indonesia, khususnya kopi Banten dan kopi Gunung Karang. Sementara itu dulu Mbak, silakan kalau nanti kita mau bicara, silakan. Oke, terima kasih Prawoto. Nah, biar gak cuman saya aja yang nanya gitu ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin mau undang teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan, boleh mau ke Mbak Retno, Bu Linda, Kang Maman atau ke Pak Prawoto silakan. Gak usah malu-malu, nggak dipungut juga, nggak dipungut biaya loh, gratis. Siap, oke. Oh, Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Menarik kalau melihat pembahasan kumpasan dari kopi Lepeh Lalai ini ya. Cuma saya ingin mengaitkan bahwasanya cerita kopi itu di Indonesia selalu berangkat dari kearifan lokal. Dan ini yang harganya mahal. Dan saya sependapat dengan Pak Prawoto tadi, bagaimana merawat kearifan lokal ini. Saya tarik ke belakang sedikit. Kenapa dulu orang-orang Portugis, Spanyol, dan Belanda datang ke sini? Mereka ingin kearifan lokal itu yang dibawa, hasilnya dibawa. Dan dalam catatan saya itu ada sekitar 13.000 triliun Pak yang dibawa rempah-rempah Indonesia ke sana. Dan kalau saya mau sedikit istilahnya dengan kebijakan sekarang, yang saya setuju adalah yang didahulukan dalam kebijakan hilirisasi itu adalah hilirisasi yang rempah-rempah ini. Karena itu yang berangkat dari kearifan lokal dan itu yang paling cepat mensejahterakan rakyat di daerah tersebut. Dan saya mengajak untuk kita bisa berkolaborasi dengan media Indonesia dan kopi Gunung Karang ini. Dan saya berharap suatu saat Gunung Karang itu tidak saja sebagai sebagai tanah pertanian tempat kopi ada di sana, itu kita tempatkan sebagai situs sejarah gitu loh. Jadi kalau orang pergi ke Banten tidak hanya pergi ke kampungnya Baduy luar atau Baduy dalam, nanti di Baduy luar itu kenalan dengan teteh-teteh cantik, tapi juga pergi ke Gunung Karang gitu loh. Karena ini adalah situs sejarah gitu loh. Iya, karena betul. Ceritanya Pak Prawoto tadi itu yang harus kita pertahankan. Dan ini kita bisa berkolaborasi karena yang namanya industri yang berangkat dari kearifan lokal itu ada 3 akses yang nggak punya Pak. Akses finansial pertama itu sudah pasti, akses teknologi yang kedua, dan yang ketiga adalah akses pasar. Kalau ini bisa dilakukan oleh bersama-sama, sekarang kalau lagi zamannya pentahelik, ya saya rasa Gunung Karang bisa mendunia lagi gitu Pak. Dan harganya di bursa Belanda, bursa Eropa bisa tinggi terus gitu. Amin. Karena keunikannya itu tadi. Terima kasih, itu tanggapan saya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Wah, bisa jadi destinasi wisata baru berarti ya. Nanti Banten nggak cuma terkenal sama si Baduy, bisa ada agroforestry itu ya, bisa ke Gunung Karang itu. Bisa ikut juga mungkin Pak Teguh ya nanti jalan-jalan sama Bu Linda. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau menanggapi dari ini Pak Teguh, dari tanggapan Pak. Terima kasih Pak Teguh. Aduh saya sampai terkaca-kaca nih Pak. Sebenarnya itu mimpi Kang Man Pak dari dulu bagaimana ini sebuah kearifan lokalnya harus dijaga gitu kan. Dan kami punya mimpi besar itu dijaga menjadi museum kopi Pak, karena kami lihat dan kami amati dengan teman-teman para pakar kopi ini banyak menyimpan varietas kopi yang memang sudah lama gitu kan. Dan kami bersahabat dengan alam ini yang memang alamnya mengirim ke kami yang ini kopi entah dari mana, entah di posisinya di mana. Tapi mereka dengan baik hati memberikan kopi di tempat kami itu. Dan tadi cerita Bu Linda, kami punya Liberica Pak, itu Libericanya banyak banget jenisnya. Ada Excelsa,
ada liberikanya yang pucuknya merah, daunnya besar, dan itu kami kiriman daripada teman-teman kelelawar tadi gitu kan. Nah ini ya mudah-mudahan Pak doanya mudah-mudahan ini didengar semua Pak. Alam lagi mendengarkan rencana kita semua, semoga ini menjadi terwujud. Karena mimpi besar kami adalah menjaga kearifan lokal. Kami selalu bersahabat dengan alam. Kenapa di Gunung Karangbatu kami jagain? Karena itu pasaknya bumi itu akarnya kopi Pak. Terbayang kalau batu dirubah ataupun kopinya dipangkas, sumber air yang menghidupi seluruh di bawah itu akan berkurang. Dan tentunya itu akan memutus sebagai mata rantainya pada kehidupan. Jadi mudah-mudahan hari ini Kang Maman bisa duduk di sini bukan sebagai apa-apa Pak. Kami sebagai masyarakat biasa lah, sebagai petani yang memang punya mimpi besar ini semoga terwujud. Karena perjalanan tadi itu ada sedikit cerita yang sangat, kalau bicara sedih Pak. Karena kopi Lepehla ini beberapa kali kita mau coba promosikan tuh beberapa kejadian yang memang agak aneh itu Pak ya. Kami waktu di bawah Bu Linda ada KKB, sempat kopi kami terputus di jalan. Kami harus pakai ojek, kami kirim kalau nggak salah lewat ojek itu kami udah bawa mau pameran, tapi kami memang tidak termasuk dilibatkan di dalam festival. Tapi kami dengan izin Allah itu kopi nyampai. Nah kami saat itu bertemulah awalnya dengan Pak Irham datang ke kami bahwa di situ ada kopi, ada Kang Maman. Mereka cari dan tidak ketemu karena kami ada di hutan Pak. Dan perjalanan kopi Lelai ini cukup melelahkan nih, dari mulai Gunung Karang perjalanan kita di Cikupa tertunda. Dan ada ojek yang nganterin ke sana dan akhirnya sampai juga di tangannya Bapak kalau nggak salah itu ceritanya. Jadi ada sebuah cerita yang memang sulit. Kemudian Liberika waktu itu Pak Paroto, mungkin orang tua kita di sana juga belum mau ngasih. Waktu itu kopi itu mau dikirim kalau nggak salah ke daerah Malaysia kalau nggak salah. Tapi tidak, Eropa kalau nggak salah Pak ya. Itu nggak mau Pak, hilang. Nah ini sebuah kearifan lokal memang ternyata Gunung Karang ada sesuatu yang membeda, historinya gitu Pak. Mudah-mudahan tadi apa yang direncanakan ataupun diimpikan Kaman juga bisa terwujud. Terima kasih Pak Teguh, Ibu semuanya. Amin. Baik, oke, baik. Baik silakan. Mic-nya Mas Anam. Makasih, saya hanya mau menyemangati Kang Maman. Terima kasih Pak. Ya, Semangat, Pak. jadi apa yang dikasih tahu Pak Parwoto, Pak Teguh, sahabat saya Bu Linda, kemudian Ibu dari BI ya. Memang perjalanan kopi-kopi kearifan lokal ini nggak mudah, ya. Tetapi hanya muncul pada ada season pameran. Ya, habis itu hilang semua lagi, nggak ada berita. Jadi mungkin ini Bu Linda tugas sebagai koperasi. Saya kebetulan bermitra dengan Bu Linda, lagi membuat kopi center di Pasar Pagi Mangga 2, sekitar 2.000. Kami siap menjadi rumahnya Kang Maman. Ya, Amin. tadi Kang Maman sudah saya kasih PR. Saya mau menjemur kopi Kang Maman di atas mall. Ya, kenapa? Di sini akan kita bikin namanya Coffee Tourism dan Creative Economy Village. Jadi biar orang-orang di kota di mana itu melihat tuh. Ini loh kopi sesungguhnya yang bukan hanya dari foto aja. Dan di situ akan kita paketkan mungkin 3 hari 2 malam atau berapa. Karena teman-teman seperti Kang Maman ini termasuk microlot kopi. Nggak bakalan bisa berkompetisi dengan siapa dunia itu. Betul kata Pak Waldo, jangan di cupping, tapi storytelling. Ya, kopi is storytelling adalah tren dunia sekarang. Jadi kearifan lokal itu yang tadi Kang Maman bilang Liberika nggak bisa dikirim. Perlu diketahui Kang Maman, Liberika itu peminatnya salah satu terbesar di Oman. Saya pernah ngirim kopi di Oman 2 kontainer. Mereka sekarang minta Liberika.
Bisa dibayangkan tuh kenapa kopi Liberica itu nomor 1 di Oman. Dan roastingnya light, bukan light medium, bukan apa. Karena mereka ada cara tradisional yang sudah ratusan tahun yang lalu hanya kopi godok. Ternyata itu taste-nya luar biasa, saya seumur-umur gak pernah minum itu. Jadi Liberica pasarnya ada, tapi hati-hati. Di situ juga dianggap kopi murahan. Karena tidak kompetisi dengan kopi-kopi Arabica namanya. Jadi kembali lagi, Kang Maman tetap semangat ya. Mudah-mudahan di sini kita ketemu di event MI. MI ini adalah rumah kita. MI ini adalah medianya kopi konservasi Nusantara. Tempat teman-temannya Kang Maman semua ini kita terima gitu Pak. Ya, itu aja Kang. Pokoknya tetap semangat gitu. Mungkin adanya Pak Parwoto juga lebih semangat nih kita. Saya juga mau banyak belajar bagaimana apa yang saya feelingkan itu terjadi. Bahwa titik awal kopi negeri ini Nusantara ada di Banten. Makanya kami punya tagline kopi Banten kita. Jadi yang bangun Banten itu jangan hanya orang Banten aja, harus seluruhnya. Itu loh. Makasih. Mungkin nanti saya juga mau share sama Pak Parwoto nih. Mungkin ada sekali bukunya cukup unik nih. Artinya kan bikin buku terus Pak harus diibukan Pak. Ya, dibikin e-book supaya elektronik sekarang juga lagi tren gitu loh. Itu aja sih. Makasih. Tetap semangat Kang Mamang. Ya. Full semangat nih Kang Maman, banyak banget ya semangat. Oke, selanjutnya. Kang Maman, saya Ibu Yuli, sebenarnya saya pencinta kopi juga. Saya juga ketemu dengan Mbak Linda. Saya tadi merinding loh Pak. Ketika ngomong kopi Banten adalah kopi nomor 1 di dunia. Langsung tercetus di otak saya pernah ikut specialty kopi Amerika di Boston. Nah itu saya bercita-cita sekali Pak, mudah-mudahan kopi Banten bisa nomor 1 di specialty kopi Amerika. Mudah-mudahan tidak tahun ini, kalau nggak keburu tahun depan Pak, kita siap-siap. Kita mau cetuskan bahwa Banten ini adalah salah satu pusat kopi yang sangat luar biasa. Jadi Kang Maman teman kita banyak di sini, kita nggak usah takut, kita bergandengan tangan. Karena saya juga ingin kopi kita itu jadi, kenapa kopi kita jadi nomor 4 ya, harusnya nomor 1 sebetulnya. Karena kita mungkin banyak dibodohi ya, tidak belajar, tidak tahu tentang kopi, tapi mudah-mudahan Kang Maman jangan putus asa, tetap semangat. Pokoknya tetap kopi kita pasti bisa mendunia. Dan untuk museum kopi juga Pak, kebetulan saya juga sudah dengar dari Pak Parwoto dengan Pak Sigit. Mudah-mudahan insya Allah Pak, saya juga ada investor yang berniat untuk membuat museum kopi. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan jatuhnya di Banten. Ya itu sebagai titik awal agar dunia melihat bahwa kopi asli itu sebenarnya adalah dari Indonesia. Karena Belanda bawa Indonesia dan Belanda sekarang tuh dibangunnya dari kopi kita Bu. Kopi kita sampai negara dia kaya raya itu dari kopi yang hasilnya dari Indonesia. Jadi itu Pak saya buat semangat, mudah-mudahan kita doakan kopi Lepeh Lala ini bisa ada di specialty kopi Amerika. Entah tahun ini atau tahun depan Pak, mudah-mudahan, amin. Amin. Oke. Boleh satu lagi? Oke, satu pertanyaan lagi atau satu pernyataan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin, nama saya Exos Grandais. Sebelumnya salam kenal buat Bu Linda. Saya baru tahu Bu Linda adalah ketua ASKI dari Banten, saya dari ASKI Jambi gitu. Dan jauh ya Bu. salam kenal Ibu. Dan iya Jambi, kebetulan juga teman-teman dari Jambi kan melakukan perjalanan kopi Love Journey for Sun, kemarin juga mampir tempat Bapak gitu. Mampir kemarin ke Iya betul. Alhamdulillah dari Jambi. Siap. Dan saya juga dari gerakan edukasi kopi Indonesia dan saya sangat tertarik dari cerita Bapak tadi mengenai kopi Lepeh Lalai gitu ya. Karena menurut saya ini suatu inovasi terbaru ya. Karena kan kalau kita berbicara kopi luwak kan difermentasinya di dalam perut luwak itu sendiri gitu kan. Sedangkan ini kan seperti yang diceritakan tadi itu kan di emut berarti kan secara tidak langsung ada campur dengan ilernya gitu ya. Ilernya dari kelelawar itu sendiri gitu kan. Nah ini sebenarnya menjadi
PR kita bersama sebenarnya. Dan ini juga salah satunya PR saya juga sebagai Duta Kopi Indonesia. Bahwasanya ini PR kita bagaimana caranya yang seperti ini tuh cerita keunikannya yang seperti Bapak bilang tadi. Ini sebagai nilai jual yang memang bisa mengangkat mungkin daerah Banten itu sendiri gitu. Dan yang saya ingin tanyakan adalah bahwasanya luwak itu kan ada yang dibudidayakan ya Pak ya. Supaya bisa menghasilkan kopi luwak yang bagus segala macamnya. Dan yang ingin saya tanyakan apakah nantinya ke depannya gitu entah itu kapan gitu kan. Apakah kelelawar ini juga akan demikian seperti itu akan dibudidayakan atau ya udah mengalir dengan alam begitu aja gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya, silakan mau Pak Maman, Bu Linda atau Pak Prawoto menambah. Terima kasih. Salam Pak dari Banten, Rut Jambi ya. Luar biasa. Perjalanan Lepeh Lala ini alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang bahu-membahu. Dari belakang kemana banyak yang saling gotong royong. Termasuk tadi untuk meyakinkan tadi dari segi kesehatan. Kan banyak nih Taufik nih, kopi ini dengan liurnya kelelawar, dengan kopinya COVID. Kami digandeng dari Dinas Kesehatan, para dokter ini lagi menganalisis semua Pak. 2025 mudah-mudahan selesai semua. Kemudian dari segi kandungan juga kami dibantu dari UIN Banten Pak. Dari akademis sudah mulai, teman-teman mahasiswa ini sudah mulai menganalisa apa aja sih di dalamnya ini. Mereka lagi bekerja, kemudian dari kedokteran juga bekerja, Kang Maman juga bekerja. Artinya nanti dalam satu atap, ini akan bertemu semuanya di tahun 2025. Sebenarnya banyak yang dikerjakan saat ini. Kami dengan tadi bahu-membahu di kopi ini kan cuma 3 bulan Pak. Dapat income uangnya secara finansial gitu kan. Tapi kami mengajak masyarakat ayo nanam kopi gitu kan. Dan 8 bulannya ngapain gitu kan. Mereka pasti nganggur. Nah, itu juga beban buat kami bagaimana kita meningkatkan ekonomi yang kopi yang banyak tapi juga dari segi. Makanya tadi disinggung Ibu Retno, kami membentuk KWT. KWT adalah di saat tidak panen, mereka masih bisa mengolah demplot yang ada. Seperti mereka mengolah pisang gitu kan untuk menjual di tempatnya tadi Imah Kopi tadi yang dibentuk sama Bank Indonesia. Jadi hasil Ibu KWT ataupun hasil UMKM mesti diserap di satu titik di Gunung Karang itu. Jadi kami bagaimana mengedukasi atau mengajak teman-teman. Jadi mudah-mudahan tadi bisa meyakinkan bukan seorang Kang Mamannya yang akan bicara tentang legalitas kesehatan atau gimana. Dan untuk mungkin Kang, di kelelawar kayaknya tidak mungkin diternakan gitu. Kenapa? Mereka bisa mencari ketinggian yang idealnya berapa dia harus hinggap. Karena di sisi lain dia di bawah dia pasti ada menjaga keselamatan dirinya sendiri gitu kan. Jadi di ketian khusus dan kemudian di tempat-tempat yang di situ ada guha-guha mungkin yang memang kalau lepeh lalai itu lalai itu di daerah kota, makanya mungkin makannya mungkin saya serangga gitu kan. Tapi kalau di hutan ini ya makanannya buah-buahan. Nah insya Allah ini akan lebih sehat, mungkin dokter nanti yang akan menjelaskannya. Dari Badan Riset Inovasi juga lagi bekerja Pak, itu juga lagi coba varietas kopi ini dengan MPIG. Indeks geografisnya lagi dipekerjakan. Maka mudah-mudahan ini Banten Pak Broto doanya tadi Pak ya. Dari semua sektor bahu-membahu, saling gotong royong untuk mengangkat sebuah kearifan lokal yang memang ini jangan sampai hilang. Itu aja, terima kasih. Boleh saya tambahkan sedikit ya Mbak ya. Memang saya pernah baca suatu penelitian dari Universitas Lampung tentang kelelawar itu sendiri. Di Lampung, Bengkulu dan sekitar pagar alam itu memang ada habitat kelelawar. Mereka menyebutnya codot. Jadi kopi codot lah ya. Dan itu sudah diteliti memang ada kelenjar enzim di liurnya kelelawar itu yang bagus untuk kesehatan. Itu yang berhubungan dengan syaraf. Nah itu memang secara kesehatan memang harus diteliti lebih dalam. Itu kan penelitian dari mahasiswa ya. Dan kalau untuk habitat sendiri tadi kayak Kang Mam bilang di penelitian itu juga membahas tentang bahwa kelelawar itu hidupnya milih. Jadi dia berhabitat.
Jadi dari ketinggian, terus kecuraman, kelembapan, curah hujan, semua dia memilih. Jadi di Banten sendiri mungkin kita nggak bisa menemukan di daerah lain. Jadi kita ketemu mungkin sebelahnya Gunung Karang ada di Pulau Sari. Nah atau di Lebak atau di mana kita belum temukan itu gitu. Jadi kalau ada klaim-klaim kopi lepeh lalai tapi dari daerah ini, nah itu sebenarnya harus kita pertanyakan gitu loh. Itu menyangkut adalah habitat asli kelelawar itu hidup. Nah satu lagi saya mau nambahkan bahwa sebelum saya lupa nih, tahun 2023 ya Bank Indonesia Banten ini membawa kopi lepeh lalai dan Liberica itu di acara Java ya, 2022 ya, Java Coffee Culture itu di Surabaya. Jadi di situ ada Mas Adi Karik Poceka, terus ada dari Puslit Koka mengadakan kontes kopi yang memang kopi-kopi sampel dari se-Jawa Bali. Dan alhamdulillah saya subuh-subuh nih dapat kabar dari Bank Indonesia Banten, bersyukur banget. Kita nggak sangka karena waktu kita ngomong sama dinas saja, waktu kita bilang, Pak kita mau angkat kopi Banten gitu kan. Nanti Mbak Linda sabar, kita masih butuh PR karena kuantitas belum banyak, belum bagus gitu. Biar kita bekerja dulu. Tapi begitu Bank Indonesia Banten bawa, maksudnya sih mungkin buat berpartisipasi awalnya ya. Kita dapat kabar ternyata Robusta kopi Banten Lawang Taji juara 1 se-Jawa Bali. Itu mengalahkan justru kopi Jawa Barat ya, Jawa Barat dengan Balinya sendiri gitu kan. Terus ada satu lagi yang Liberica juara 3. Itu kan luar biasa sekali, kita nggak sangka. Itu saya subuh-subuh dapat kabar itu aja sampai wah ini di luar dugaan ya. Bank Indonesia Banten juga kaget gitu kan, nggak ekspektasi setinggi ini. Nah sejak saat itu nih saya rekanan dengan Mas Sigit nih kemana-mana. Sejak saat itu udah langsung kita bilang, Pak nggak bisa nunggu, ini harus naik semua gitu kan. Ayo kita gaungin kopi Banten. Banten hebat, Banten punya kopi gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Bu Linda. Pak Prawoto tadi mau menambahkan? Oh ya tentang di Tangkar tadi ya, itu salah satu luwak yang ditangkar itu yang kemudian salah satu yang membuat jatuh juga karena waktu itu sempat di dunia juga ada satu pencinta penyayang binatang itu dilakukan menjadi dikatakan sebagai exploit ya, itu satu. Yang kedua kalau di lalai sendiri, di kelelawar sendiri memang tidak bisa ditangkap. Itu aja. Jadi cuma yang tadi disampaikan sama Pak Kang Maman sama Bu Linda, memang benar bahwa salah satu dalam titik ya, ada satu titik kelemahan tadi ya, tentang ludah atau air liurnya dari kelelawar ya, itu kadang-kadang masih dikaitkan dengan COVID gitu ya. Itu yang kemudian itu yang harus nantinya gitu ya. Itu. Sementara itu dulu ya. Oke, terima kasih diskusinya seru banget. Ada yang mau tanya lagi? Gimana nih Mas Anam, masih oke satu pertanyaan lagi ya? Oke. Selamat sore, saya Jack dari Media Indonesia. Mau tanya nih Kang Maman, tadi kan sempat cerita juga kalau dapat uangnya tuh 3 bulan aja gitu dari panen kopi. Terus panjang tahun 8 bulan masih harus masih harus mencari solusinya gitu kan. Tapi tadi di video kan juga kayaknya ada trip perjalanan ke hutan-hutan. Nah itu sebenarnya apakah juga sudah direncanakan gitu, ada potensi untuk misal membuka wisata, ngajak orang luar, diajak ke kebun kopi ke situ, terus dikenalkan dengan kopi-kopi yang ada di situ gitu. Kedepannya tuh seperti apa juga. Terus sebenarnya upaya konservasi Kang Maman dan teman-teman yang lain di sana tuh seperti apa? Karena kan ini tanaman kopinya di hutan, terus juga melibatkan ada andilnya binatang dan juga banyak varietas juga. Terus kalau misal nanti ada ancaman kayak tanaman monokultur yang tunggal kayak misal tadi cengkeh yang mau masuk itu juga tuh kayak gimana juga tuh Kang. Terus sama distribusinya sejauh ini udah kemana aja sih gitu, yang setahun 200 kilo itu tuh apa udah
ke kafe-kafe yang gaul gitu kan. Yang ada kerikilnya gitu. Apa tuh Makasih. kafe gaul? Yang pakai kerikil. Wah, luar Ayo biasa silakan, objek. Kang. Banyak banget pertanyaan Iya, objek iya. dulu. Boleh Satu-satu dijawab objek saya sejawabnya Kang bahas Maman ya. aja. Satu persatu, menarik juga nih objek. Jadi betul Kang, banyak mimpi harapan Kang Maman tadi. Pengennya sih nanti jadi wisata ataupun tempat kopi trip. Tapi kan melihat daripada kondisi itu kan belum tertata rapi kan. Karena menyangkut dengan keselamatan. Nah, wisata insya Allah akan tertata setelah ditata dengan baik jalur-jalurnya lah. Insya Allah itu menjadi tempat untuk wisata ke depannya. Kemudian terkait dengan tadi 3 bulan terus apa yang harus dikerjakan. Karena memang kalau ini tempat itu menjadi semacam tempat coffee trip ataupun tempat wisata ya insya Allah kedepannya bisa mengcover tadi Om. Bisa mengcover menopang kehidupan masyarakat. Tapi saat ini kan masih penataan dan perlu support bahu-membahu semua sektor. Kalau Kang Maman sendiri hanya fokus dulu bagaimana pengolahan dan mengajak teman-teman masyarakat sekitar ini tidak ada kesenjangan sosialnya gitu kan. Di saat kita jalan, kemudian yang lainnya juga mengirim, kok ini nggak ngajak gitu. Nah saat mengajak ini jadi PR akhirnya kan Bu ya. Karena kalau kita lihat di 3 bulan ini hanya tok di kopi gitu kan. Dan 8 bulannya ngapain, nah makanya kita mengajak teman-teman di petani itu, ayo ikut nanam kopi dong. Nanam kopi dibantuan dari teman-teman yang tadi semacam kayak ASKI, Bank Indonesia, teman-teman komunitas sekolah dan mereka menanam kopi untuk memperbanyak kopi-kopi yang ada tadi di hutan tadi dikembangkan di sektor demplot-demplot percontohan. Di setiap desa itu kami tanam kopi Pak. Kayak kemarin kan dari Budi Luhur kalau nggak salah ya, Budi Luhur membentuk kebun kopi Liberica, kemudian dari PLN tuh membuat kebun Robusta, Liberica, Arabica, mereka membuat tuh bantu ke semua daerah. Nah ini yang tadi bicarakan kemana tadi 200 kilo itu, ini di samping beliau ini konsisten Pak Jack membantu Kang Maman dalam segi promosi. Nah itu pentingnya Kang Maman bisa bergerak tadi untuk menggerakkan adalah kopinya dibeli masalahnya ini. Jadi perekonomian Kang Maman itu bisa bergerak Bu. Kami bisa mengajak masyarakat sekitar begitu. Ini kan orderannya kadang-kadang kayak polisi. Mang besok harus ada. Nah iya kan harus berangkat. Bayangin Bu kalau ada orderan 200 bungkus misalkannya. Nah kita nggak bisa dikerjain. Nah itulah ibu-ibu KWT tadi yang tadi Bu ada orderan nih. Dikerjakan bareng-bareng kebagian 10.000 ewang semuanya gitu. Jadi disimpan lagi sedikit. Beliau order lagi dari Bank Indonesia itu. Dia beli tapi bukan dijual, dibagi-bagi Bu. Dipromosikan. Ada souvenir segala macam. Nah itu membantu Kang Maman nih, makanya Kang Maman sampai saat ini masih bisa datang ke sini gitu kan. Tadi malam ada orderan lagi, terus bisa berangkat gitu. Jadi alhamdulillah dari hasil-hasil tadi, hasil yang dari Kang Maman tadi, ada yang bela dan beli. Ada yang bela dan beli dan itu menghidupi tempat Kang Maman, ibu-ibunya yang tadi 5 KWT ini bergerak. Tapi di saat tidak ada orderan, ya semua berhenti. Nunggu, semuanya nunggu. Kang Maman kapan lah orderan? Ntar dulu doain deh gitu. Nah itu Bu, makanya kami galakan UMKM kami, ayo bela dan beli lah gitu kan. Itu mungkin Kang Jack, cukup nggak? Semoga makin luas ya Mbak Retno ya nanti ya pasarnya ya, promosinya semakin gencar. Bagi-bagi aja. Dari ASKI kemarin tuh kan kita 3 tahun berturut-turut mengadakan trip Gunung Karang. Nah tapi di situ karena dari tadi Kang Maman ada ibu-ibu, ada yang harus diberdayakan. Kita akhirnya satu trip itu kita bikin namanya Gerakan Tanam Kopi. Jadi teman-teman yang mau ikut harus beli bibit nih. Bibitnya kita jual berapa kemarin 50.000 ya. Jadi satu orang beli bibit terus tanam sendiri, ntar dikasih nama. Jadi nanti mudah-mudahan pohon saya masih ada ya Kak. Jadi kemarin teman-teman Budi Luhur nih sekitar 30 orang juga datang beli bibit, tanam sendiri dan mudah-mudahan bisa tumbuh subur ya. Tapi kemarin kita memang lebih banyak gerakan tanam kopi Liberica gitu. Jadi terus kedua mengadakan trip itu adalah ya itu nanti ibu-ibu itu yang masak.
kita makan, sambelnya enak banget gitu kan. Bu, Kurang kayaknya lebih seperti untuk itu. makan. Iya ya. Oke, oke. Sepertinya dicukupkan ya Mas Anam ya untuk diskusi kali ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Oh, oh iya, ada satu lagi. Dari ASKI juga. Oh, oke. Ya, mohon Boleh maaf satu ini ya? sedikit saya mau menambahkan. Perkenalkan nama saya Sigit. Saya di ASKI DPD Banten adalah dari kepengurusan bidang pariwisata dan ekraf di Asosiasi Kopi DPD Banten. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi Om Jack ya tentang pariwisata di khususnya tempat Kang Maman, memang banyak sekali yang bisa kita kondisikan di sana. Contohnya tadi banyaknya varietas kopi langka di dunia yang ada di tempat Kang Maman. Itu bisa menjadikan salah satu tujuan wisata buat dunia. Bahkan kemarin sebenarnya kita sudah bersepakat dengan salah satu dari Jerman, Swiss German University, bahkan profesornya langsung dari Jerman, dia ingin meneliti terkait dengan kopi. Begitupun juga dari Brazil, kebetulan alumni saya dari sana tentang kopi. Mereka ingin juga meneliti tentang produk kopi yang varietas tua yang ada di tempatnya Kang Maman. Artinya potensi itu yang bisa kita kembangkan nantinya di menjadi kunjungan wisata. Bahkan permintaan dari pihak luar sendiri hanya dua, safety dan satu lagi adalah fasilitas. Jadi safety-nya diperbenahi, terus fasilitasnya juga. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas umumnya sudah ya Kang Mamanya, ada WC umum yang sudah dipersiapkan, tinggal safety-nya yang nanti akan dikaji ulang kembali untuk coffee trip-nya. Jadi di situ pun juga kita coba memberikan diskusi dengan petani-petani dari Kalong Taji terkait dengan petik merah. Di mana manajemen pertanian, petani ini mohon maaf di Indonesia, saya katakan masih banyak ingin digarap semuanya. Artinya petani mau jadi roastery, petani mau jadi processing, petani mau jadi marketing. Nah, ini yang harus dipisahkan agar kita bisa bersaing seperti di Brazil dan Vietnam. Yang mereka memang fokus pada pertanian, pembudidayaan, dan ada lagi pihak lain yang memang fokus di roastery atau di processing, ada lagi di bagian hilirnya. Nah jadi itu yang akan kita terapkan khususnya di Banten. Kita sama-sama semua profesional ataupun di wilayah manapun Indonesia kita bisa sama-sama ajarkan sistem manajemen pertanian dengan petik merah sehingga tidak hanya 3 bulan tapi tiap bulan itu akan menghasilkan pendapatan buat petani itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya boleh Kang Maman mau menanggapi. Harusnya tadi ada dari dinas kabupaten Mbak ya. Jadi kabupaten pun dari Pandeglang juga sudah membawa CSR Pak dari PLN Peduli. Itu juga 2 tahun kemarin sudah memberikan alat-alat pasca panen di pertanian. Dan itu disebarkan di 2 desa. Harapannya Pak Sigit tadi, kopi-kopi yang di luar tadi kopi lepeh lalai, harapannya ini ada kopi-kopi yang terbaik juga petik merah. Dengan diikuti dengan kualitas kopi yang baik gitu Pak ya. Nah, kemarin di setiap desa itu dibangun juga infrastruktur kayak rumah jemur gitu kan. Hanya miniatur-miniatur saja kecil, belum begitu standar tapi ini bisa mewakili daripada bagaimana tadi mengolah kopi pasca panen yang baik minimal kan seperti itu. Mudah-mudahan ini juga nanti di daerah Kang Man sendiri khusus kalau Kang Man tuh akan bercerita tentang ini kopi lalai yang ngopinya di hutan aja, hutan ada gubuk gitu kan Pak. Tapi layak lah untuk masuk beberapa dan itu safety gitu kan. Tapi kalau nanti untuk kopi spesialitinya sudah disiapkan di tempat hilirnya Pak yang udah dibangun tadi di Imah Kopi. Tapi untuk melihat prosesnya seperti apa lepelan ceritanya boleh ke tempat Kang Maman gitu kan. Itu mungkin Pak Sigit ya, pariwisata ke depannya mudah-mudahan ini saling bahu-bahu lah ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Penuh banget ini ya, banyak banget pengetahuan yang didapat dari perkopian gitu. Ternyata di proses di belakangnya itu begitu panjang, penuh perjuangan dan juga rumit gitu. Semoga diskusi kali ini bisa memberikan banyak pengetahuan lebih bagi teman-teman. Oh, baik, Mas Anam. Ada satu lagi.
senior ini. Izin, selamat sore semuanya. Saya dari Sinona Kopi bikin wakas. Pak, Ibu, sekalian, teman-teman, cuma numpang nanya Pak, nanti kan kalau kopinya udah bagus, idealis kayak yang Bapak ceritain tadi, dan saya itu sangat seneng. Kalau udah jadi ada yang beli nggak Pak? Kapasitasnya banyak loh, supaya petaninya makmur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Mau dijawab Kang? Jawab langsung. Mudah-mudahan dengan kecintaan terhadap suatu daerah ataupun tadi kearifan sebuah lokal ada dari kita. Karena ini menyangkut dengan sebuah cinta Pak, hati kita. Jadi mudah-mudahan dengan cinta dengan Banten, cinta dengan kearifan lokalnya, mudah-mudahan ini bisa disukai ataupun dinikmati. Terima kasih, itu aja Pak. Oke, terima kasih. The last question tadi ya, berarti ya Mas Anam. Sekarang kita beneran tutup ya diskusinya kali ini. Ya semoga bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Terus juga menumbuhkan kesadaran kita untuk berbagi kali ya. Berbagi informasi bahwa banyak kopi-kopi dengan kearifan lokal lain yang mungkin kita bisa bantu share gitu ya di sosmed, sebagai generasi sosmed gitu. Kita bisa bantu gitu kan share supaya kesejahteraan para petani ini juga bisa pelan-pelan meningkat kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk waktunya hari ini.